triple the population of St. Louis. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Finch. Film ini akan mengisahkan tentang seorang pria yang hidup sebatang kara dengan anjingnya. Pria ini harus bertahan hidup sendirian ketika umat manusia hampir mengalami kepunahan. Baiklah, untuk keseruan filmnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sepertinya sedang berjalan di padang pasir. Namun, ini bukanlah sebuah padang pasir, melainkan keadaan perkotaan yang tertimbun oleh pasir. Pria ini bernama Finch. Pada saat itu, Finch sedang mencari beberapa makanan di sebuah supermarket. Terlihat keadaan supermarket yang sangat sunyi dan tak berpenghuni. Sesudah mencari bahan makanan, Finch tak lupa memberikan tanda di tempat tersebut. Hal ini untuk mengingat jika tempat tersebut telah didatangi oleh dirinya. Kemudian, Finch pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke perkotaan. Terlihat keadaan kota yang menjadi sebuah lautan pasir. Tak lupa, Finch juga mengenakan pakaian anti radiasi, sebab pada saat itu sinar matahari memiliki kepanasan berlipat-lipat. Saat di tengah jalan, Finch melihat badai pasir yang sangat besar sedang menuju ke arahnya. Seketika, dia pun langsung memutuskan untuk kembali ke tempat dia tinggal. Saat tiba di dalam ruangan, Finch langsung membersihkan dirinya dan juga melakukan berbagai aktivitas yang ingin dia lakukan. Finch kemudian menemui anjingnya yang dia panggil dengan nama Boy. Ternyata Finch hanya tinggal sebatang kara dengan seekor anjingnya. Selain itu, dia juga memiliki beberapa robot pembantu untuk membantu berbagai pekerjaan setiap harinya. Finch juga sedang merancang sebuah robot yang entah tujuannya untuk apa. Dengan begitu, dapat disimpulkan jika Finch dahulunya merupakan seorang yang jenius. Finch kemudian memprogram robotnya agar memiliki kecerdasan buatan yang bisa diajak bicara seperti manusia pada umumnya. Setelah beberapa saat, robot tersebut pun sudah siap untuk dijalankan. Saat Finch akan mencoba robot buatannya, tiba-tiba daya di tempat tersebut pun seketika mengalami mati dengan sendirinya. Saat Finch membenarkan daya listrik di tempat tersebut, dirinya pun melihat sebuah badai pasir yang sangat besar dan juga mengerikan. Saat Finch mencoba mendeteksi badai tersebut dengan komputernya, komputer Finch pun menunjukkan sebuah analisis jika badai tersebut akan berlangsung selama 40 hari. 40 days approximately. Jelas hal ini bukan berita yang baik untuk Finch. Finch tak akan bisa bertahan selama itu
sebab persediaan makanannya yang hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Saat Finn tengah memikirkan sebuah solusi, hidungnya pun tiba-tiba mengeluarkan sebuah darah yang menandakan jika Finn sebenarnya sedang sakit. Finn kemudian mempercepat proses pengaktifan robotnya, sebab badai pasir sebelumnya akan menyelimuti tempat dari Finn berada dalam 24 jam mendatang. Finn harus bergegas keluar dari tempat tinggalnya sebelum dia terjebak di badai pasir yang akan mendatangi ke arahnya. Finn kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang dilihatnya di sebuah foto, yang tak lain jika tempat tersebut adalah San Francisco. Setelah semuanya sudah siap, Finn pun memutuskan untuk memulai petualangannya. Finn akan mengendarai sebuah bus mini dan juga ditemani oleh anjing dan robot buatannya. Setelah berkendara selama beberapa menit, Finn bersama dengan robot buatannya pun memutuskan untuk mendatangi sebuah apartemen, yaitu untuk mencari beberapa makanan. Finn kemudian mengambil beberapa makanan yang dia temukan di tempat tersebut. Finn juga menemukan sebungkus jagung yang masih terlihat utuh. Finn kemudian menaruh jagung tersebut tepat di bawah sinar matahari. Seketika, jagung tersebut pun langsung berubah menjadi popcorn. Setelah itu, Finn pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Saat Finn berada di tengah jalan, dia pun melihat sebuah badai pasir yang berbentuk seperti angin topan. Karena angin tersebut yang sudah mendekat, Finn pun memutuskan untuk berlindung di dalam mobilnya. Ketika angin tersebut telah berlalu, Finn pun berusaha untuk memeriksa keadaan mobilnya. Sialnya, ban mobil yang dikendarai Finn pun harus mengalami kerusakan. Finn pun merasa bersedih sebab dia tak memiliki dongkrak untuk memperbaiki mobilnya. Namun, robot dari Finn pun langsung mengangkat mobilnya. Kini, Finn pun kembali merasa bersemangat untuk melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah jalan, Finn mengobrol bersama dengan robotnya yang berbicara layaknya seorang manusia. Finn kemudian menamai robotnya tersebut dengan nama Jeff. Setelah menempuh beberapa perjalanan, Finn pun langsung menghentikan mobilnya di sebuah minimarket. Tak disangka, Finn mengalami batuk-batuk dan memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Sementara itu, Jeff yang berada di dalam mobil dari Finn tak sengaja menarik rem tangan yang membuat mobil tersebut pun berjalan dengan sendirinya. Karena Jeff belum pandai menyetir, Finn pun menyuruh Jeff untuk membawakan baju miliknya. Namun, Jeff yang tak mengerti malah mengendarai mobil dari Finn yang membuat mobil itu pun menabrak di tempat tersebut. Setelah semua teratasi, Finn pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah jalan, Finn mengajari Jeff tentang cara mengemudi kendaraannya. Hanya dengan beberapa percobaan, Jeff pun langsung mahir dalam mengendarai mobil dari Finn. Saat malam harinya, Jeff bertanya kepada Finn mengenai perjalanan mereka yang tak dilakukan di malam hari. Sebab kondisi di malam hari lebih baik dibandingkan di siang hari.
Finn pun menjelaskan jika mobilnya telah dilengkapi dengan pelindung ultraviolet yang bisa melakukan perjalanan di siang hari. Finn tak memilih melakukan perjalanan di malam hari sebab di malam hari lebih banyak pembegal yang akan merampok korbannya. Pada keesokan paginya, Jeff melihat Finn yang sedang sakit dan terbaring lemah. Finn sepertinya memiliki penyakit yang cukup serius. Dengan begitu, Jeff pun mengambil alih tempat mengemudi dan menjalankan kendaraan dari Finn. Jeff yang melihat sebuah apartemen kemudian mengajak salah satu robot dari Finn untuk mencari beberapa makanan. Finn yang baru tersadar melihat Jeff yang memasuki perangkap dari salah satu pembegal di tempat tersebut. Finn kemudian langsung bergegas untuk mencari keberadaan dari Jeff. Di lain sisi, robot dari Finn yang berguna untuk membawa beberapa makanan harus terkena jebakan yang membuatnya pun menjadi hancur seketika. Finn yang sedang sakit parah berusaha menguatkan dirinya untuk mencari Jeff di tempat tersebut. Finn langsung mengajak Jeff untuk segera pergi dari sana. Dengan sangat panik, Finn pun langsung bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Saat malam harinya, Finn baru menyadari jika dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Finn kemudian menyuruh Jeff yang sedang mengemudi agar mempercepat kendaraannya. Finn terpaksa melakukan hal tersebut sebab dia merasa takut jika orang tersebut berusaha merebut harta yang dimilikinya. Jeff kemudian menabrak sebuah lorong jembatan yang membuat pelindung ultraviolet di mobil tersebut pun mengalami kerusakan. Di sisi lain, beruntungnya Finn berhasil menghindari kejaran dari orang sebelumnya. Saat malam harinya, Finn menceritakan alasannya membuat Jeff yang ternyata untuk melindungi anjing dari Finn. Finn menyadari jika dirinya pasti akan mati dalam beberapa hari ke depan. Hal ini dikarenakan tubuh dari Finn yang terpapar radiasi matahari pada siang hari. Finn juga menceritakan asal-usul mengenai bencana yang terjadi saat ini, yang mana hal ini dikarenakan kegagalan uji coba yang dilakukan manusia. Uji coba tersebut membuat pelindung dari bumi tak dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Sebab itulah mengapa seluruh dunia menjadi seperti ini. Pada keesokan harinya, Jeff yang sedang menyetir melihat sebuah kupu-kupu yang menabrak mobil dari Finn. Finn yang terbangun pun merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sebab di kondisi seperti ini tak ada satupun hewan dan tumbuhan yang masih bertahan hidup. Saat Finn keluar dari mobilnya, dia pun tak merasakan kepanasan seperti sebelumnya. Finn pun merasa jika saat ini bumi mulai kembali pulih. Dengan sangat gembira, Finn bersama dengan Jeff memutuskan untuk beristirahat di bawah sinar matahari. Selama beberapa bulan bertahan hidup, kini pertama kalinya Finn bisa berduduk santai di bawah sinar dari matahari. Finn juga menyuruh Jeff
agar bermain dengan anjingnya. Setelah beberapa saat, Finn tiba-tiba mengalami batuk darah yang cukup serius. Kini, Finn pun mulai merasa jika hidupnya pasti akan segera berakhir. Finn kemudian memeluk Jeff dan memberikan sebuah amanah agar Jeff bisa menjaga anjingnya. Saat malam harinya, Finn pun kini harus mengembuskan nafas terakhirnya. Jeff kemudian melanjutkan perjalanannya dengan ditemani anjing dari Finn. Jeff ingin mewujudkan tujuan dari Finn, yaitu untuk pergi ke San Francisco. Kini, beberapa hewan dan tumbuhan pun mulai kembali hidup, yang tak lain jika saat ini kondisi bumi mulai membaik. Jeff kemudian menempelkan sebuah foto yang dia gambar tentang Finn, dirinya, dan juga Boy. Dan kemudian film pun berakhir.